Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesampainya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi dari Mesir ke Mekah, beberapa detik kemudian Ibrahim alaihissalam membalikkan badan, meninggalkan anak dan istri. Dan Siti Hajar bertanya, "Hendak kemanakah engkau Ibrahim?" Ibrahim terdiam. Bertanya lagi, "Hendak kemanakah engkau Ibrahim?" Ibrahim terdiam. Dan baru ketiga kalinya, "Apakah ini perintah Allah?" Ibrahim menjawab, "Benar." Maka kualitas iman Siti Hajar membuktikan, meyakini bahwa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan diri dan anaknya di lembah yang tandus, yang hanya ada bebatuan, tidak ada satu pohon pun, tidak ada satu tanaman pun, bahkan tidak ada sumber mata air, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan keberadaan dirinya dan anaknya. Persediaan makanan hanya cukup 2 hari. Memasuki hari ketiga, karena tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum, maka ASI pun tidak keluar, air susu ibu tidak keluar. Disinilah mulai masalah. Ismail alaihissalam ternyata kehausan. Begitu kehausan, Siti Hajar mengerahkan seluruh kekuatannya, seluruh fisiknya, seluruh spiritualnya, seluruh apapun yang beliau miliki untuk mendapatkan air. Beliau lari ke Sofa, ke Bukit Marwah, ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah sampai 7 kali, yang kelak kita kenal dengan ibadah sa'i. Sa'i dalam bahasa artinya berusaha keras, sekeras-kerasnya 7 kali berputar antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, tidak dapat apa-apa kecuali kelelahan. Kemudian terdengar suara gemercik air. Gemercik air seperti air yang mengalir. Jibril kemudian memberitahu bahwa disitulah, di bawah kaki Ismail yang masih merah, keluar mata air. Dan air itu terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Air ini kita kenal sekarang dengan Zam-Zam, sumur yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Ismail alaihissalam dan kemudian untuk umat seluruh dunia. Apa yang menjelaskan ini semua tidak lain sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan proses perjalanan panjang untuk mendapatkan bantuan, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah proses yang gratis, tetapi dengan perjuangan yang sangat-sangat melelahkan dan sangat-sangat penuh keyakinan, dan juga sangat-sangat menguras tenaga, memaksimalkan seluruh kemampuan. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya datang. Sekitar 7 tahun atau ada yang menyebut 13 tahun, Ibrahim alaihissalam yang lama meninggalkan Hajar dan Ismail atas perintah Allah kemudian pulang kembali ke Mekah. Al-Quran merekam, falamma balagha ma'hu sa'ya, maka ketika Ismail ini sudah bisa diajak bersama, bisa diajak jalan, bisa diajak berdialog. Ulama ada yang mengartikan 7 tahun, ulama juga ada yang berpendapat Ismail ini sudah 13 tahun. Ya bunayya, kata Ibrahim alaihissalam, inni ara fil manam, aku melihatmu dalam mimpi, anni azbahuka, aku akan menyembelihmu, diperintahkan oleh Allah menyembelihmu. Dalam riwayat dijelaskan ketika malam 18 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Malam ke-9 Zulhijjah, malam 8 Zulhijjah, Ibrahim masih berpikir, apakah ini perintah dari Allah, apakah ini perintah dari setan. Maka Ibrahim berpikir ini disebut dengan tarwiyah.
Maka 8 Zulhijjah disebut juga dengan hari Tarwiyah. Malam berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi, dapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Kemudian Arafah, Ibrahim alaihissalam tahu bahwa ini perintah dari Allah, bukan dari setan. Maka 9 Zulhijjah disebut juga Arafah. Di antara maknanya adalah tahu Ibrahim alaihissalam bahwa ini adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. 10 Zulhijjah maka pelaksanaan eksekusi penyembelihan Ismail, atau disebut hari Nahar, hari penyembelihan. Apa pendapat Ismail? Qala ya abatif al-ma tu'mar. Begitu Ibrahim menyampaikan, maksudnya apa pendapatmu kalau Allah memerintahkan aku bapakmu ini untuk menyembelihmu? Qala ya abatif al ma tu'mar. Ismail alaihissalam dengan sangat gagah, dengan sangat yakin, wahai bapakku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan menemui aku insyaallah bagian dari orang-orang yang sabar. Sangat menarik, Ibrahim alaihissalam begitu mendapatkan perintah dari Allah tidak langsung menyembelih Ismail, tetapi bertanya dulu, apa pendapatmu? Dan dengan sangat yakin Ismail menjawab, wahai bapakku, eksekusilah aku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadaku. Tidak ada keraguan sedikitpun. Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar berkompetisi, berburu menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita bayangkan, anak dan bapak yang sudah lama tidak ketemu, tiba-tiba bapaknya ingin menyembelih anaknya. Apakah Allah langsung memberikan ketenangan? Apakah Ibrahim juga mengalami basyariah atau kemanusiawian? Para alim ulama menjelaskan sama. Ibrahim juga mengalami sifat basyariah, kemanusiawian. Kalau kita lapar, Nabi juga lapar. Kalau kita ngantuk ingin tidur, Nabi juga ngantuk ingin tidur. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada guncangan-guncangan yang hebat dalam diri Ibrahim alaihissalam. Tetapi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa guncangan jiwa yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kita tinggalkan dan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala yang menenteramkan, yang membahagiakan dunia dan akhirat. Kompetisi cinta antara Ibrahim, Ismail, dan Siti Sarah mengajarkan kepada kita bahwa siapapun kita, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, hendaknya sama-sama menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu senjata sudah ditempelkan di leher Ismail, malaikat takjub, malaikat kagum, malaikat salut. Dan kemudian Allah perintahkan Jibril untuk mengganti Ismail yang detik-detik mau disembelih dengan zabhin azim, sembelihan yang besar, sembelihan kurban yang besar, sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam mendengar malaikat bertakbir dan beliau menyambung, La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail melanjutkan, Allahu Akbar walillahil hamd. Prosesi penyembelihan Ismail diganti dengan prosesi penyembelihan hewan kurban. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu, tidak mendolimi umatnya, tidak mendolimi hamba-hambanya, tetapi ada hikmah-hikmah di balik perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh jadi kita baru mengetahui manfaatnya setelah perintah itu kita jalankan. Terima kasih, kita sambung lagi dengan kisah Ibrahim yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.